Halo semuanya, kita akan belajar tentang teks negosiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kreatif, hari ini bertemu lagi dengan saya Sherly Marcelina. Sebelum memulai pembelajaran hari ini melalui online, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Kita mulai berdoa ya. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Semoga dengan berdoa pembelajaran pada hari ini melalui online berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks negosiasi. Setiap manusia tentunya pernah melakukan tawar-menawar dengan orang lain. Misalnya, seperti penjual dan pembeli di pasar, pengusaha, ataupun pihak bank. Itu dinamakan negosiasi. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian teks negosiasi. Pengertian teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang biasanya berfungsi sebagai media untuk mencapai suatu penyelesaian antara pihak satu dan pihak yang lain yang memiliki perbedaan kepentingan dengan cara berinteraksi dan mencari solusi dengan tidak merugikan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kita akan mempelajari jenis-jenis teks negosiasi. Yang pertama adalah negosiasi formal, yaitu negosiasi untuk kepentingan formal. Contohnya, untuk mengajukan barang, suatu negosiasi barang atau jasa kepada lembaga penawaran barang atau jasa kepada lembaga pemerintahan atau lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua, negosiasi informal, di mana negosiasi informal itu merupakan jenis negosiasi yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Kemudian ada dua jenis teks negosiasi, yaitu yang pertama teks negosiasi lisan, di mana jenis negosiasi ini itu berbentuk percakapan antara satu pihak yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah teks negosiasi tertulis, di mana teks ini itu dibuat secara tertulis dan biasanya bahasanya baku dan untuk mencapai kesepakatan. Yang ketiga adalah ciri-ciri teks negosiasi. Yang A, berupa dialog, tapi terkadang ada yang berbentuk proposal penawaran. Hal tersebut tergantung konteks keduanya. B, ada lawan yang bisa diajak dialog atau satu orang lebih. Apabila dialog sendiri itu bukan termasuk negosiasi. Yang C, berupa kegiatan komunikasi, baik secara tertulis ataupun lisan, langsung ataupun tidak langsung. Yang D, munculnya proses negosiasi karena adanya perbedaan antara dua belah pihak. Yang E, tujuan akhir dari negosiasi itu adalah mendapatkan satu kesepakatan yang disepakati oleh dua belah pihak. Yang kemudian adalah struktur teks negosiasi. Yang pertama, terdapat orientasi, di mana intro atau pengenalan atau pembukaan dalam struktur negosiasi. Di situ berisi tentang basa-basi yang dilakukan sebelum melakukan kegiatan negosiasi. Kemudian yang kedua adalah permintaan, di mana dalam permintaan itu pihak penyedia barang atau jasa akan memberikan harga terlebih dahulu. Yang ketiga adalah pemenuhan fokus pada penyedia barang dan juga jasa. Pihak penyedia itu akan melakukan konfirmasi atau koordinasi waktu dan memastikan stok barang atau jasa yang dipinta. Kemudian yang keempat adalah penawaran, di mana dalam penawaran itu terjadi tawar-menawar harga sebelum akhirnya kamu memutuskan sepakat atau menolak. Yang kelima, persetujuan, di mana setelah melakukan penawaran dan ditemukan kesepakatan sudah masuk tahap persetujuan. Kemudian yang keenam, pembelian. Jika dirasa kurang cocok atau tidak sesuai di antara kedua belah pihak,
dilakukan transaksi kembali. Kemudian yang ketujuh adalah penutup, di mana setelah terjadi kesepakatan dan penawaran selesai, sebaiknya ditutup dengan kata-kata yang sesuai agar bisa memberikan kesan yang baik. Yang terakhir adalah unsur-unsur negosiasi. Yang pertama adalah adanya suatu kepentingan yang ingin dicapai antara kedua belah pihak. Yang kedua, adanya hasil kesepakatan dari kedua belah pihak.